terus berjalan dan tidak akan pernah kembali. Imam Ghazali pernah bertanya kepada santri-santrinya. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu, apa yang paling dekat dengan kita dan apa yang paling jauh dengan kita? Nopo sing paling cedek, nopo sing paling adoh? Napa sing paling semak, napa sing paling jauh? Santri tanya lagi di Imam Ghazali, jawab macam-macam jawabnya. Yang paling dekat dengan kita itu istri kita, keluarga kita. Yang paling dekat dengan kita itu, wah, pokoknya orang-orang yang ada di dekat kita. Yang paling dekat dengan kita itu jantung, yang paling dekat dengan kita itu mati. Ketika ditanya apa yang paling jauh, yang paling jauh Jakarta, udah Amerika, udah luar negeri, udah antariksa. Lalu oleh Imam Ghazali dijawab sendiri pertanyaan itu. Yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Saya paling semak sareng kau udah baca dengan apa? Mati. Mati yang paling dekat dengan kita, karena sewaktu-waktu kematian itu bisa datang tanpa orang itu harus sakit, bisa datang tanpa orang itu harus tua. Orang ini kata kudu sepo, nggak harus tua orang itu untuk mati. Almarhum Bapak Haji Bait ini juga nggak terlalu tua. Kemudian badannya yo sehat, mantan petinju. Wah, nggak delok beremosi koyo sing yo almarhum ini pernah guyon dengan saya di daerah Pakusari itu ketika pengajian. Saya ini kelihatannya saja wajahnya ini garang, tapi sebenarnya hatinya lembut. Yang paling dekat dengan kita itu mati. Ayo, sopo sing iso menjamin umur kita ini sampai kapan? Wallahu a'lam. Memang benar Nabi bersabda, umur umatku ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara umur 60 atau sampai umur 70. Tapi banyak di antara kita yang sebelum 60 sudah wafat. Almarhum ayah saya Kiai Faruk Muhammad wafat di usia 51 tahun. Almarhum paman saya almarhum Gus Yus Kiai Yusuf Muhammad wafat karena kecelakaan pesawat itu umur 52 tahun. Durung cerita, wis diceluk karo Gusti Allah. Dan almarhum Gus Yus pernah menyampaikan, orang hidup itu seperti orang mencari rumput, tengah orang nyari rebe. Orang nyari rebe, maka kita maghrib mon rebe nane mon apa? Keranjangnya ini kuis kebak, ya mulai. Nah, keranjang itu diibaratkan apa? Rumput itu pahala. Menggencer nala benyak lah nyokop anu apa mabit odik ning dunya apa boleh guna kebetusa. Lah mulai. Makanya sampean motor aja nomor jadule posak keranjang. Guyonane ngoten guyon. Jadi yang paling dekat dengan kita itu mati. Wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak ada surat pemberitahuan dari malaikat Israel. Sobu. Membuktikan mati. Ya walaupun biasanya sakit, tapi kadang-kadang itu gak loro. Wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kuburan itu adalah kota amal, artinya tempat amal kita akan dipertanggungjawabkan. Karena kematian itu datangnya tiba-tiba, tidak ada pemberitahuan, maka kita harus siap jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaulah sareng panjenengan kudu siap jika sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah. Ono wong aku kok sembayang ngenteni tuwek, iya lek sampai tuwek. Lek waya lek gak sampai tuwek ya kok. Sudah, kerjakan. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Ngelakoni amal bagus tak usah ada tek tua. Ayo, karena mati itu datangnya tiba-tiba, kita tidak pernah tahu kapan. Rahasia, kematian itu rahasia Allah, misteri. Jodoh, mati, rizki, ini rahasia Allah. Kita tidak tahu jodoh kita dari mana, dan kita tidak tahu jodoh kita itu berapa. Nah, napa setong ini, napa dua, tak temu. Nah,
Wallahu a'lam. Jodoh, mati, rizki. Dan kadang gedeng ini tangan pun. Tapi yang duduk rizki ini, ya lukur, mangkok bakso lukur. Para layom pak burung, mau bener rezeki. Malaikat Israel tidak akan salah alamat ketika mencabut nyawa, begitupun juga dengan malaikat pembagi rizki. Tidak akan pernah salah alamat, apalagi tertukar dengan alamat palsu. Nah, karena kematian itu datangnya tiba-tiba, monggo kita ini sewaktu-waktu tidak harus menunggu tua kita ini ibadah, tidak harus menunggu pensiun kita ini onggah ke masjid. Ketika ada kesempatan untuk melakukan amal kebaikan, berbuatlah amal kebaikan. Jangan ditunda-tunda, karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Yang penting kau udah sarang panjenengannya bagi salmo nama teh. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kadian yang syair kasa ede buaki. Kattariki ilal watan, kattariki ilal watan. Jadi orang hidup di dunia itu hanya sekedar ibaratnya kita mau Surabaya, transit sebentar di Probolinggo. Atau dileces sebelum masuk tol, ambu sekejap, ngenom bidang, makan, sarapan. Saya itu masuk tol untuk melanjutkan perjalanan. Tujuan akhir kita adalah akhirat, bukan dunia. Karena itu jangan kita ini lalu kemudian menghabiskan waktu kita hanya untuk mengejar dunia dan melupakan akhirat kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah bagianmu dari akhirat, tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Artinya apa? Alako tetap nyare kasab, tetap nyambut gawe, tetap, tapi jangan kemudian orientasi hidup kita hanya urusan dunia, tok, materi, tok, golek duit, tok, sampai akhirnya sembayangi lali, ibadahi lali. Ya, ini yang paling dekat dengan kita adalah mati. Dan yang paling jauh dengan kita apa? Kata Imam Ghazali, yang paling jauh dengan kita adalah waktu yang sudah kita lalui, tidak akan pernah kita lewati lagi. Waktu yang sudah kita lewati, malam Jumat, saat niki malam Jumat, nopo sing dilakoni sampean wau sak durunge isya. Antara maghrib dengan isya kita isi dengan apa? Kalau orang yang biasa mengisi malam Jumat antara maghrib dengan isya diisi dengan ngaji yasin, tahlil, dongakno ahli kubur. Ya Bapak Ahmad lakune saben malam Jumat ahli kubur mulih. Nah. Ben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah ditelok. Wong tua panjenengan kula sampeyan sepo karo nek kuning buku tangan nak riya engak apa njek kok ngaji yasin apa njek. Orang yang mati di kuburan itu kalghariqil mutaghawwid kata Nabi, seperti orang yang terselem, orang yang tenggelam, yang membutuhkan pertolongan. Yantadir da'watan, menunggu kiriman doa min akhihi, dari saudaranya, dari anaknya, dari orang tuanya, dari teman-temannya. Ini Pak Haji Pahit ini datang malam ini. Malam Jumat iki teko didelok. Sapa sing teko tahlil 100 dinane? Mangane kula gak wani gak teko diparani teko. Kula guyonan kali Pak Pahit iki. Mangane kula teko masih sakjane kula wis kesel sedina mangane rada telat iki kula. Soale isya salat isya dhisik. Baru terus mriki. Jadi itulah para jamaah. Yang paling jauh dengan kita ada apa? Masa lalu. Kita tidak akan bisa mengulangi masa lalu. Karena itu ayo kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Moro-moro umurnya tambah. Sekarang ini malam Jumat tanggal 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda tahun 2021. Tidak akan pernah terulang dalam sejarah. Hanya ada satu kali malam Jumat tanggal 28 Oktober 2021. Tahun datang 28 Oktober pun 2022. Malam Jumat sih bakal datang tanggal 18. Karena itu Gusti Allah banyak
bersumpah di dalam Al-Quran dengan menggunakan kata-kata waktu. Gusti Allah di dalam Al-Quran banyak bersumpah dengan menggunakan kalimat waktu, walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda. Gusti Allah bersumpah di Quran dengan sumpah wal asri, demi waktu. Gusti Allah bersumpah di Quran dengan menggunakan kalimat wadduha. Wadduha itu artinya dan demi waktu ketika matahari setombak. Menggunakan kalimat wasyamsi wadduhaha. Bersumpah dengan kalimat walaili idza yaghsha, demi malam, demi siang, demi matahari, wal qamari, demi bulan. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya waktu. Karena itu orang Arab mengatakan al-waktu kas-sayf. Waktu itu bagaikan pedang. Orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu, maka dia akan dipotong-potong oleh pedang. Ini orang Arab. Peringatan 100 hari almarhum Bapak Haji Baidi ini menjadi peringatan nasihat bagi kita semua. Pertama apa? Kematian itu paling dekat dengan kita dan datangnya tiba-tiba. Karena itu ayo kita siapkan bekal untuk menghadapi kematian, sehingga jika sewaktu-waktu kita dipanggil kembali oleh Allah, kula panjenengan pun siap sanguni sing gawe sowan dumateng Gusti Allah. Pun siap sangun akapunya habis dari Gusti Allah. Cepropain doa. Jangan lupa berdoanya untuk Gusti Allah. Karena itu di dalam roti itu ada doa ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Setiap kita berdoa jangan lupa minta, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Nyokon dek Gusti Allah. Jangan sampai kalau sareng panjenengan mati tempat ngelakoni maksiat. Jangan sampai kalau sareng panjenengan mati tempat ngelakoni dosa. Kita berdoa mohon ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Di samping itu juga berusaha dengan melakukan amal ibadah, lek ono adzan, ayo sholat berjamaah, kalau ganjarannya 17 daripada sholat bidiri. Itu tabungan ganjaran. Sholat berjamaah itu nabung, kita nabung, tabungan akhirat. Jangan hanya berpikir menambah tabungan deposito kita di bank, tapi bagaimana kita harus berpikir bagaimana menambah tabungan akhirat kita, supaya ketika kita ditimbang pada hari Yaumal hisab, yaumal mizan, ketika timbang kita masuk golongan orang-orang yang fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Orang-orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya, maka dia akan hidup dengan penuh ridha Allah, alias masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka neraka hawiyah tempatnya. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Biasanya kalau baca surat Al-Qari'ah ini di belakang itu ada doanya. Nas'alullaha al-afwa wal afiyah. Kami mohon kepada Allah ampunan. Ini para hadirin, para jamaah, jadi monggo muga-muga kula dongaaken mugi-mugi sedaya sing rawuh, sedaya sing rawuh ing malam-malam semangkin matur moga paring lajeng umur, sehat wal afiat fi taatillah, paring rezeki sing halal barokah kanggo samo ibadah, pada Pak ke Mekah Madinah, matur moga mon betona pleman panggil pleman abadi dek Gusti Allah kaula sareng panjenengan sedaya wafat dalam keadaan husnul khatimah, khususan almarhum Bapak Haji Baidi, mudah-mudahan kuburannya dijadikan taman dari taman surga, raudhatun min riyadil jannah, etrema amal ibadana mun beda salah dosa nama termoga sepora sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.